Dilihat aja. Silahkan Anda membela rakyat. Anda akan dihujat. Anda akan dihambat. Ini pekerjaan para cukong. Saya ulangi, menggunakan oknum-oknum aparat. Aparat, baik militer maupun sipil, dijadikan keparat. Bongkar kemaksiatan. Sikat kemaksiatan. Jangan malah pejabat menjadi keparat, pelindung keparat. Mengingkari, mengkhianati negara kita sendiri. Menjual negara kita. Ya, makanya dengan adanya transparansi medsos ini, para cukong itu terancam. Sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya, komunis. Jika Ban Rahmat ini, kolonel senior saya ini dipermasalahkan dengan omongannya, berarti ia mempermasalahkan itu adalah budaknya cukong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Kring 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 kring. Baik, saya lanjut saudaraku. Di sini saya akan upload videonya seorang kolonel masih aktif, Kolonel Rahmat, Letjen 17, lulusan Akabri. Berani mengatakan bahwa negara ini dikuasai cukong dan oknum-oknum aparat maupun sipil sudah dikuasai cukong, dan bahkan cukong-cukong ini berbahaya. Yang jelas saya salut hormat tangan kanan tambah tangan kiri dua ini kepada senior saya Ban Rahmat nih. Lihat videonya dulu. Assalamualaikum teman-teman. Itu tadi saya baca postingan Mas Wisnu transparan, bahasanya halus. Bu, mari kita tuh belajar ngomong lugas, tegas gitu loh. Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu ya, dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum dan lain-lainnya, ya, memang sedang dalam penguasaan cukong seperti yang disampaikan Bapak Bambang Susatyo itu yang di MPR itu Mas. Mulainya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik tentang keuangan ada sumbangan dari asing. Sumbangan partai politik diperkecil sehingga cukong masuk. Nah, cukong yang membiayai pejabat-pejabat publik inilah nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat bupati, gubernur, ya mungkin sampai tingkat pimpinan atas. Nah, sehingga semua anggaran ini kebanyakan kita lihat sajalah, apa membela rakyat, apa membangun betul. Kebanyakannya banyak membangun cukong-cukong itu. Makanya sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Itu dari mana? Kalau sistem seperti itu jelas sistem mafia yang diterapkan. Kalau sistem mafia ya jelas tidak akan transparan, sulit itu. Ya, makanya dengan adanya transparansi medsos ini, para cukong itu terancam sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang
oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis. Sistem pemerintahan komunis, penguasa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyat. Untuk diterapkan di Cina yang banyak penduduknya tepat, bagus itu. Tapi di Indonesia tidak, akan sulit. Rakyat itu mau hidup bahagia, kekayaan akan sedot. Karena apa? Kebijakan-kebijakan nanti yang menguntungkan Cukong nggak akan bisa lagi kalau tidak sistem komunis. Itu menurut saya kepentingan daripada Cukong lah yang ingin membuat sistem pemerintahan komunis, sehingga mungkin buat kacau seperti ini situasinya. Dilihat aja, silahkan Anda membela rakyat, Anda akan dihujat, Anda akan dihambat. Ini pekerjaan para Cukong, saya ulangi, menggunakan oknum aparat baik militer maupun sipil dijadikan keparat. Itu. Jadi ya ini pandangan saya, kajian, bisa salah, ini kan grup terbatas, grup perwira semua ya. Ya mari kita berjuang. Bila teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan para Cukong itu bongkar lewat medsos. Bagaimana mereka mengurus perizinan tanah dengan kekuatan uangnya disulap. Misalnya hutan lindung, hutan konversi menjadi hutan produksi untuk perusahaan mereka. Cek aja di laut, lihat undang-undang perikanan. Tanya seluruh perwira angkatan laut, tahukah undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan nelayan, bagaimana di bawah 60 GT hanya diberikan edukasi, bukan ditangkap. Itu masuk mana itu telegram aturan undang-undang itu? Telegramnya ada. Nah, ini menggunakan oknum. Cukong menggunakan oknum ya. Tapi banyak oknumnya. Jadi marilah kita benahi. Ini diskusi antar perwira. Mari kita berjuang. Kita berjuang mengatakan yang benar itu benar, yang salah-salah. Apalagi saya selaku dosen di Kodik Latal, Center of Excellence itu perintah pimpinan dengan otak. Namun saya bisa salah, tapi saya sampaikan bahwa otak saya tidak pernah selama menjadi taruna. Itu, mari kita berjuang. Sekali lagi teman-teman di segala sektor berjuang. Bongkar kemaksiatan, sikat kemaksiatan. Jangan malah pejabat menjadi keparat, pelindung keparat, mengingkari, mengkhianati negara kita sendiri, menjual negara kita. Cah pelayaran. Saya ulangi, cah pelayaran. Jangan nyamit. Saya ulangi, jangan nyamit. Mohon maaf bagi yang tersinggung, tapi nggak peduli ya tersinggung. Atursun nggih, salam hormat dari Leting 17 Kolonel Rahmat Suhaji. Dengar, saudaraku, itu kolonel. Dia kan rumput, wah tambah banyak yang sesak. Jika Ban Rahmat ini, kolonel senior saya ini dipermasalahkan dengan omongannya, berarti ia mempermasalahkan itu adalah budaknya Cukong. Siapa Cukong itu? Segelintir orang yang menguasai tanah dan ekonomi bangsa ini. Jadi saya ulangi lagi, jika omongan senior saya ini, kolonel ini, Ban Rahmat ini dipermasalahkan, ada yang permasalahkan oleh atasan, oleh siapapun, berarti yang mempermasalahkan itu adalah budaknya Cukong. Tentara itulah tentara Sabta Marga, sumpah prajurit.
yang berbicara rakyat, yang doktrin untuk rakyat. Viralkan video ini saudaraku, viralkan. Masa ya kita di negeri ini negara yang kaya, tapi tenaga kerja asing masuk terus, rakyatnya sengsara. Jadi sekali lagi, supaya seluruh rakyat Indonesia monitor ini, jika terjadi sesuatu kepada Kolonel Rahmat, entah itu dicopot dari jabatan, entah itu dari apa, berarti yang copot itu, yang mempermasalahkan itu, itulah aslinya, itulah nyatanya budaknya Cukong. Kita lihat nanti perkembangannya, yang jelas ini akan saya ikuti dan saya akan terus viralkan jika ada yang mempermasalahkan ini. Ya, ini kolonel aktif. Apalagi pangkat yang dibawa sana itu, wah lebih. Cuman mungkin ya sesak napasnya tuh. Melihat kondisi rakyat ini. Oke saudaraku, sekali lagi tolong bantu viralkan video ini. Terima kasih. Tetap semangat, jaga persatuan, merdeka. Bravo TNI, bravo TNI, bravo TNI yang Sabta Margais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.